Di ujung jalan, dia melihat ada seseorang yang sedang berdiri. Pak! Pak! Tolong aku! Pria itu berbalik dan tersenyum lebar. Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan seorang anak laki-laki yang terjebak di antara dua dunia. Stefan berlari di sebuah jalan. Tapi dia tidak tahu kenapa dia berlari. Jantungnya berdetak sangat kencang. Selagi berlari di jalan yang sunyi itu, hanya bunyi detak jantungnya yang terdengar di telinganya. Apakah ini mimpi? Atau dunia nyata? Apakah ini mimpi buruk? Stefan tidak yakin. Stefan melihat ke atas. Langit yang gelap dan lampu jalan yang remang-remang membuat suasana makin mencekam. Stefan tidak mengenal daerah ini. Dia tidak tahu dia berada di mana. Tapi dia terus berlari. Bahkan dia tidak tahu kenapa dia berlari. Stefan tidak ingat dari mana dia berasal dan tidak tahu kemana dia akan pergi. Dia hanya tahu kalau dia harus terus berlari. Ada yang mengejarnya. Sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tidak masuk akal. Dia harus lari. Kalau ini mimpi, kenapa aku gak bangun-bangun? Kalau ini bukan, gimana caranya aku bisa kesini? Stefan berpikir sambil berlari. Tanpa arah, Stefan belok ke kanan dan melanjutkan perjalanannya. Di ujung jalan, dia melihat ada seseorang yang sedang berdiri. Jadi, Stefan pun berlari ke arah orang itu untuk meminta tolong. Pak! Pak! Tolong aku! Pria itu berbalik dan tersenyum lebar. Melihat itu, rasa takut Stefan dengan cepat memuncak. Senyum pria itu makin lama makin lebar, memperlihatkan giginya yang tajam seperti ikan hiu. Stefan juga sadar bahwa mata pria itu tidak seperti manusia biasanya. Seluruh matanya hitam. Tidak ada warna putihnya sama sekali. Stefan berlari dengan cepat, belok kanan, belok kiri. Dia berlari dengan panik. Stefan terus menoleh ke belakang karena takut monster tadi mengikutinya. Untungnya tidak ada tanda-tanda sosok apapun yang mengikutinya. Tiba-tiba, Stefan yang berlari sambil menoleh ke belakang tertabrak sesuatu. Rupanya dia tertabrak punggung seorang polisi. Stefan merasa lega dan memanggil polisi itu untuk minta bantuan. Pak polisi, tolong, aku dikejar oleh monster. Polisi itu berbalik dan tersenyum. Senyumnya makin lama makin lebar dan mulai memperlihatkan giginya yang tajam seperti ikan hiu. Di saat itu juga, Stefan sadar bahwa mata polisi itu sama seperti pria yang ditemuinya tadi. Hitam semua tanpa warna putih sedikit pun. Stefan kembali berlari, melewati gang dan melewati sebuah pintu kawat. Di pikirannya hanya kabur dari para monster yang mengejarnya. Lalu dia sadar. Dia mengenal daerah ini. Dia pernah jalan di sini. Ini dekat dengan rumahnya. Stefan pun berlari dengan cepat ke arah rumahnya, berharap bisa mendapatkan bantuan. Tidak begitu lama, Stefan bisa melihat rumahnya di kejauhan. Tiba-tiba, Stefan terbangun sambil berteriak. Dia sadar bahwa dia ada di atas ranjangnya.
cuma mimpi. Jantungnya masih berdetak kencang dan punggungnya basah dengan keringat dingin. Tapi dia lega karena sudah aman di rumahnya sendiri. Orang tua Stefan berlari masuk ke dalam kamarnya dengan muka yang khawatir. Ada apa, nak? Nggak apa-apa, Ma. Cuma mimpi buruk. Apa yang terjadi? Oh, di mimpiku, aku ketemu sama orang yang punya giginya tajam kayak hiu. Matanya juga serem banget. Aku kabur terus, cuman nggak bisa-bisa. Mendengar itu, orang tua Stefan tersenyum. Senyumnya makin lama makin lebar. Dan mulai memperlihatkan giginya yang tajam seperti ikan hiu. Di situ, Stefan baru sadar, mata kedua orang tuanya berwarna hitam. Tidak ada putihnya sama sekali. Kenapa kamu lari terus? Kamu tahu kalau kamu nggak akan bisa kabur.